Bapak Haji Gunawan, yang kami hormati Bapak Haji Nanang Kurniawan, yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah di lingkungan Unit Pendidikan Yayasan Yes Pasaman Kota Tegal, baik yang ada di hadapan kami maupun yang sedang menyimak di tempat lain melalui aplikasi komunikasi. Sehingga hari ini kita dapat bersama berada di acara Majelis Al-Quran pekan pertama di bulan September. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid kepada kita semua. Hadirin Majelis Al-Quran yang dimuliakan Allah, izinkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pengajian rutin pada hari ini. Yang kedua murojaah, yang ketiga adalah pengisian, dan yang terakhir ditutup dengan doa penutup. Baik Ustadz dan Ustadzah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, mari kita bersama bermurojaah ayat Al-Quran surat Al-Mutaffifin yang dipimpin oleh Ustadzah Atiqah. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Ustadzah yang murojaah bersama-sama surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'udun li yawmin 'alim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailul yawma idzin lil mukatsibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im
Yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yatawamasun wa idza qalabu ila amrihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin wal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal ara'iki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung kita pada acara pengisian yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Gunawan kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qisri sadri wa yassir amri wa lutfatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya. Alhamdulillah pagi ini pagi menjelang siang ya. Kita bisa ketemu silaturahmi ya. Mungkin sudah berapa kali ketemu ya. Ini kalau acara setelah COVID ini pertemuan yang seperti ini sudah sering apa baru mulai? Sudah sering. Oh, oke. Di rumah. Oh, gantian. Ya mudah-mudahan ya kita mulai offline lagi dan harapannya nanti bisa ke depan Indonesia menjadi lebih sehat, lebih baik dan kita bisa normal kembali. Oke, hari ini tema yang saya ingin sampaikan adalah kita belajar dari Nabi Musa. Kita belajar dari Nabi Musa. Mungkin Nabi Musa familiar ya? Ada yang belum kenal Nabi Musa itu? Kalau Nabi Musa identik dengan apa ya? Ya, satu ya mengkat melautan. Ada yang lain? Kalau kita nyebut Nabi Musa, kira-kira yang teringat apa? Apa? Fir'aun. Oh, punya musuh namanya Fir'aun. Ya. Apalagi? Apalagi Mbak? Apa Bu? Hah? Apa? Nabi Dir, ya. Nabi ya, Nabi Musa ya, oke, tadi udah disebut tongkat gitu ya. Nabi Musa identik dengan tongkat yang pertama, yang kedua identik dengan air ya, betul ya, bener nggak? Enggak, bukan hanya mengelola laut. Nabi Musa itu dari awal hidupnya sudah ketemu dengan air. Jadi Nabi Musa mesti hubungannya dengan air, ya kan? Ya, di laut. Terus Nabi Fir'aun di laut. Yang ketiga tadi ada musuhnya apa? Bapak angkatnya. Fir'aun itu musuhnya apa bapak angkatnya?
dia bapak angkatnya yang nantinya jadi musuh karena mensekutukan Allah, menganggap dia. Oke, kita belajar. Kenapa saya pilih Nabi Musa? Kira-kira apa alasannya kira-kira ya? Nabi Musa ada perjuangannya atau sekedar tiba-tiba langsung jalan gitu? Langsung gitu ya? Artinya menjadi nabi, menjadi pimpinan itu dia mengalami proses nggak? Ya. Jadi saya cerita tentang Nabi Musa, tema ini kita mudah-mudahan bisa relevan dengan situasi sekarang, bahwa ya setiap tempat itu ada perjuangan. Jadi Nabi Musa selain tongkat air, yang satunya adalah, mudah-mudahan nanti saya bisa menguraikan bahwa Nabi Musa itu ihsan. Ada yang tahu ihsan artinya? Dengerin belakang ya, dengerin. Ihsan itu artinya apa? Istilah yaitu berbeda seolah-olah kan Allah tidak mengenal. Kalau kita tidak Oke, ya itu secara ibadah ya. Pas ibadah namanya ihsan. Ihsan dari kata hasan. Hasan kalau lebih baik, hasan itu baik. Kalau lebih baik namanya ihsan. Ya, nanti berbuat lebih baik ihsan. Jadi orang itu berbuat baik di atas standar itu. Kalau kita diberi orang ya, ada makanan gitu. Kewajiban kita yang menerima makanan apa? Hah? Berterima kasih gitu. Kalau dikasih orang terima kasih gitu. Membalas. Kalau orang berbuat baik pada kita, tugas kita yang terima kebaikan itu apa? Membalas. Kalau membalas itu sekedar baik, standar. Tapi kalau membalas lebih baik, itulah yang namanya ihsan. Makanya dalam salam, orang mengucapkan salam, maka kita menjawab minimal sama, kalau bisa lebih banyak. Assalamualaikum. Jawabannya apa? Iya. Kita harus banyak. Jadi kalau dikasih jangan sekedar terima kasih. Begitu kita dikasih oleh orang, kita upaya untuk segera membalas kebaikannya dan membalas lebih baik. Kalau nggak bisa, baru kita turunkan. Oh iya, aku nggak bisa, nggak punya duit, nggak bisa membalas. Ya, ucapkan terima kasih. Kalau tambah lagi doa, gitu kan? Terima kasih dan doa. Mudah-mudahan Allah membalas dengan lebih baik. Oke, jadi Nabi Musa itu ihsan. Nabi Musa ihsan. Jadi ihsan itu berbuat lebih baik dari yang seharusnya, ya, berbuat ihsan. Oke, tidak. Kita akan mulai dulu dari mana ya? Nabi Musa itu kita pilih, dan Nabi Musa sejarah dalam Quran paling banyak. Nama Nabi yang disebut lebih banyak dibandingkan Nabi siapa? Nabi Muhammad dari jumlah namanya kalah. Di Quran itu yang terbanyak menyebut nama Nabi itu Nabi Musa. Kalau ceritanya yang paling detail, paling lengkap juga ceritanya Nabi Musa, benar? Ada lagi nggak? Ada Nabi lain yang disebutkan nggak selain Nabi Musa yang jumlahnya banyak? Ini kan aneh, semuanya kan ini majelis Quran kan, maksudnya kan, berarti kan baca Quran juga kan? Tiap hari, tiap satu bulan bisa hatam. Ya, hatam satu kali ya? Ya, ada satu kali kan? Waktu baca hatam juga baca artinya atau sekedar baca aja? Oh, oke. Saya kira tahun ini harus naik lah. Ya, tahun ini naik bahwa kita bisa baca dengan tartil, tapi juga kita pahami artinya. Ada standar. Kita juga harus naik kelas. Jangan hidupnya. Jadi saya Nabi Musa, lihat Nabi Musa pada saat kita akan tadi ada Nabi Musa ada hubungan dengan apa? Nabi Hudin. Saya agak sedikit menyimpang dari tema yang kita ini, tapi nggak apa-apa. Untuk Nabi Musa pada saat sudah jadi nabi, sudah jadi pimpinan di Bani Israel. Nabi Musa ditanya pada saat dia seperti ini mungkin berdakwah gitu kan, terus
ya orang Bani Israel itu takjub lihat Nabi Musa kok pinter gitu kan. Kemudian ada yang nanya, Nabi Musa siapa yang lebih alim di sekarang ini? Jawabannya Nabi Musa apa? Saya jawabannya, saya lebih alim. Karena memang Nabi pada zaman itu adalah Nabi Musa. Jadi masa anak wong sing lebih pintar daripada Nabi, karena dia tidak tahu ada Nabi lain. Jadi dia jawab Nabi. Nanti ditegur sama Allah. Jawabannya harusnya apa? Wallahu alam bisawab. Allah yang lebih tahu. Entah benar. Ada yang lebih pintar daripada Nabi Musa. Siapa namanya? Nabi Khidir. Begitu dia dikasih tahu bahwa ada orang yang lebih pintar, ilmunya lebih baik, dia langsung mau belajar. Padahal umurnya pada saat itu sudah kira-kira 50 atau 60. Dia pergi di surat Kahfi, silakan baca. Dia berjalan, kalaupun sampai 80 tahun, dia mau belajar. Dia datangin gurunya gitu. Datangin gurunya. Kalau kita kan sekarang enak kan? Ya, mau belajar pakai apa? Pakai YouTube, rebahan gitu kan. Dia enggak ke jalan. Ya, sampai jalan, sampai kalau 80 tahun dia akan nempuh. Ditempuh dia, padahal usianya udah tua. Dan begitu Allah nyuruh belajar, dilakukan belajar. Nabi Musa itu. Dan ya akhirnya ketemulah. Tapi saya agak nanti kita kapan-kapan cerita tentang bagaimana adabnya untuk adab untuk mencari ilmu. Karena ini nanti Nabi Musa juga membawa muridnya kalau cerita tentang nanti next time. Karena hari ini temanya agak beda, Nabi Musa yang lain. Nah, jadi kita oke. Di dalam Quran cerita tentang Nabi Musa ini banyak, dan sebelum lahirnya pun sudah ada cerita tentang Nabi Musa. Jadi tentang Fir'aun, tentang apa ada. Jadi lengkap. Jadi Nabi Musa itu lengkap. Yang kedua, sebagian waktu Nabi Muhammad hijrah ke mana? Hijrahnya ke mana Nabi Muhammad? Ke Madinah. Di Madinah itu penduduknya sebagian adalah ada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu yang dikenang dia apa? Bahasa Yahudi itu apa? Mesti Nabi yang dihormati adalah Nabi Musa. Nabi Musa yang dihormati adalah Nabi Musa. Karena itu Quran menceritakan banyak tentang Nabi Musa. Biar satu Nabi Muhammad belajar tentang Nabi Musa, bahwa Nabi Musa sudah mengalami kesulitan, ya, dan dia tetap tabah, gitu kan. Yang kedua, bahwa penduduk yang yang Yahudi yang ada di Madinah mudah-mudahan tertarik untuk masuk Islam, karena di dalam Quran banyak menceritakan tentang Nabi Musa, Nabi yang dikagumi oleh ini Bani Israel Yahudi. Paham ya? Karena ada penduduk, hampir penduduk kalau di Mekah penduduknya ya orang Mekah aja, suku Yahudi ini nggak tinggal di Mekah, begitu di Madinah. Makanya dipakailah. Dan Nabi Muhammad banyak mendapatkan cerita nabi-nabi untuk belajar. Oke, tadi Nabi Musa itu. Oke, tadi ada apa? Ada 3 clue yang kita ingin terangkan. Nabi Musa identik dengan apa? 1 tongkat. Ya, 1 tongkat. Yang kedua air. Yang ketiga apa tadi? Ihsan. Ya, ihsan apa artinya ihsan? Berbuat lebih baik dari seharusnya, ya. Berbuat lebih baik. Jadi kalau berbuat baik biasa-biasa ya itu bukan ihsan. Oke, kita mulai dari tongkat dulu ya. Jadi Nabi Musa satu saat dalam perjalanan beliau dari Madian itu, beliau pulang dulu, mau pingin pulang ke Mesir. Madian itu lokasi tempatnya itu ada dia di Madian. Nah, kemudian beliau ingin pulang ke Mesir karena kangen sama ibunya. Jadi pada saat itu beliau niatkan, jadi beliau udah nikah, udah punya anak, sudah
dan itu harus bawa bekal banyak, ya, ada kambing-kambingnya, ada apa, di satu konvoi gitu kan, dia pulang ke sana. Ternyata pada saat beliau pulang ke Mesir perjalanan itu, dalam perjalanan dia melihat apa, api ada di bukit Tursina, dia lihat ada api. Pada saat itu memang malam, suasananya dingin. Dia bilang ke keluarganya, istrinya sama anak-anaknya, tolong tunggu dulu ya. Saya akan ke sana, minimal saya akan dapat apa, api. Kalau dapat api, saya akan ambil untuk pertama ya menghangatkan badan, yang kedua untuk perjalanan. Jadi ada ini apa, obornya lah dikatakan. Ternyata begitu dia di mana? Di bukitnya itu nyampe sana, ternyata ketemu sama siapa? Ketemu sama Allah. Langsung begitu sana, ternyata ketemu sama Allah. Dan di situ Allah ceritakan bahwa saya adalah Allah. Dia mendengar suara, caranya nggak tahu, tapi beliau mendengar dan memahami, oh ya saya ketemu sama Allah. Dan pertanyaan yang pertama yang dilakukan oleh Allah salah satunya adalah apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Nabi Musa jawab apa? Begitu ditanya sama Allah kan, pertama suruh ke bukit, kemudian disuruh lepas sepatunya, lepas sandalnya, karena bukit itu suci dan apa? Karena itu kita juga kalau ke masjid kemana kita nggak pakai sandal kan? Nah, kemudian Allah tanyakan apa yang ada di tanganmu? Jawabannya apa? Nabi Musa jawab, tanya Allah, jawab ya. Oh iya, saya ada apa namanya? Tongkat. Nah, oh ini tongkat. Apa gunanya tongkat itu? Jawabannya Nabi Musa apa? Oh, di Quran ada kok, di Quran ada. Mesti dialog itu ada. Dialog itu ada. Mungkin karena tadi ya bacanya nggak dipakai artinya. Coba kalau aku kadang berhenti diartikan, jika kita nanti mendapatkan ini. Ya selain pahala juga mendapatkan pemahaman. Karena Quran itu adalah alat untuk kita merenung. Ada contoh-contoh untuk merenung, sehingga perenungan itu kita mendapatkan mindset yang positif, sehingga kita bisa. Oke, ya kalau belum apa ya, kayak saya di jawabannya Nabi Musa mengatakan bahwa ya ini tongkat ini saya pakai untuk apa? Untuk pegangan, untuk apa, kalau apa-apa jalan untuk bantu. Yang pertama, yang kedua, kalau saya selama ini saya untuk motongin daun, ya pakai tongkat itu untuk memberi makan ke dombanya. Karena Nabi Musa salah satunya memang memberi itu ke dombanya, apa memberi makan dombanya. Salah satu pekerjaannya adalah mengembalakan dombanya. Nah, tapi begitu dia lihat, aduh, ini yang nanya ini Allah. Pertanyaan ini mesti maksudnya enggak? Allah mesti tahu kalau tongkat itu ya dipakai untuk sendian, dipakai untuk tahu. Tapi Allah mesti akan menanyakan enggak. Oh, karena terus Nabi Musa sadar, begitu dia sadar, oh iya, saya berhadapan dengan Allah, maka dia bilang, tongkat ini fungsinya akan bisa bermacam-macam, terserah Allah atur. Jadi Nabi Musa ingat itu, oh iya. Makanya begitu sudah itu, oh iya ini berkata sama Allah nih. Makanya Allah baru nyuruh, coba lemparlah tongkat itu dilempar. Jadi apa? Jadi ular. Jadi sesuatu yang kita pegang, sesuatu yang kita punyai, kalau berdasarkan kemampuan kita, pikiran kita, paling bisanya ya tadi tongkat itu bisanya cuma potong daun untuk tongkat gitu kan. Tapi begitu dia dipegang oleh Allah, diserahkan sama Allah, benda yang kita punyai, kita libatkan Allah, yang terjadi apa? Tongkat itu bisa jadi ular. Tongkat itu bisa membelah laut, ya, membelah laut. Artinya apa? Karena melibatkan Allah. Benda yang kita punyai jangan merasa oh ya udah, tapi kita gunakan libatkan Allah. Sehingga benda yang sama
Ya mungkin sama-sama punya tongkat, tetapi karena melibatkan Allah yang terjadi tongkat yang kita punya itu. Ya zaman dulu memang ceritanya Nabi Musa juga pada saat umatnya Bani Israil itu minta air, ya minta air, siapa yang dilakukan? Ada ceritanya kan? Dipukullah batu dipukul menjadi berapa batunya? Berapa? Menjadi 12. Nah, menjadi 12 ini kelihatannya Ustaz nggak pernah belajar tentang sejarah Rasul, nggak pernah detail ya. Nanti kalau ngajari anak gimana ya? Jadi dia mukul batu menjadi 12 sehingga menjadi 12 mata air. Kenapa 12? Karena Bani Israel itu terdiri dari 12 kabilah. Jadi tongkat yang sama dipukulkan batu bisa memecah batu menjadikan mata air. Nah, jadi 12 sesuai dengan jumlahnya Bani Israel. Oke. Cerita pertama ini, kesimpulan pertama ini apa tadi? Tongkat, sesuatu benda yang kita miliki. Kalau kita libatkan dengan Allah, maka bendanya akan menjadi apa? Bisa istimewa, bisa keajaiban. Ya, bisa keajaiban. Kita nanti punya apa? Wah, aku punyanya cuma sepeda motor, aku bisanya apa? Ya kalau kita ngomong itu ya udah, motornya sekedar cuma ngangkut aja. Tapi kalau kita bisa melibatkan Allah, benda yang kita punyai bisa berkembang gitu. Itu yang pertama. Jadi tongkat itu sesuatu. Jadi kalau kita punya masalah, sumber daya atau sarana yang kita punyai cuma terbatas, ya jangan nyerah. Waduh, nggak mungkin lah, ini masalah COVID sama ini. Aku punyanya cuma gedung kayak gini, wah yang sini punya utang, punya ini, terus kita udah panik duluan. Nabi Musa sama. Tadi saya tanya, Nabi Musa sama Firaun kenal nggak? Kenal nggak? Kenal akrab nggak? Tahu kekuatan Firaun, tahu nggak? Tahu kelemahannya, tahu nggak? Mungkin kelemahannya nggak tahu, tapi kalau kekuatannya tahu. Kenapa tahu? Karena Nabi Musa 18 tahun tinggal di istananya, jadi anaknya siapa? Anak Firaun, anaknya raja. Jadi dia belajar di situ, belajar tentang mengelola kerajaan, bagaimana mengelola tentara, gimana dia belajar. Nabi Musa sama Allah ditaruh di tempatnya musuhnya Allah, dia dipakai bukan di sana. Wah, ini musuhnya Allah, wes aku nggak mau lah, oh, itu kafir, nggak usah. Enggak, dia manfaatkan apa yang bisa diambil, ilmunya yang dia ambil. Ilmunya apa? Oh, ilmu mengelola negara. Dari mana kita belajar? Makanya belajar ya nggak mesti ke orang Muslim terus. Ya siapa? Kalinya apa ya? Kita harus belajar sana. Allah juga narik itu. Nabi Musa ditaruh di tempatnya musuhnya Allah dan musuhnya untuk apa? Ya untuk belajar. Dan Nabi Musa menggunakan itu kemampuan. Dia kenal. Begitu jadi Nabi disuruh sama Allah, disuruh menghadapi Fir'aun, Nabi Musa mintanya apa? Senjata api. Kan dia tahu kekuatannya, tentaranya banyak, saya kasihkan bom atom lah, tak bom selesai. Tapi dia kan nggak minta itu kan. Nabi Musa nggak minta itu. Nah, bisa cuma dibekali tongkat, tapi dia yakin tongkat ini dipegang dia sama Allah. Nggak sarana yang dia punya, sarana yang dia punyai. Kalau tadi kita bikin infrastruktur yang dipunyai itu bisa bermakna macam-macam. Komputer yang sama, kalau kita cara mikirnya cuma ya udah ngetik aja Excel atau Word gitu kan. Ya udah jadinya itu, tapi begitu kita melibatkan Allah, komputer bisa, maknanya bisa, hasilnya bisa berbiasa. Ya, satu itu. Yang kedua, saya ingin ingatkan bahwa kita punya namanya hati. Ya, masing-masing orang punya hati. Siapa yang megang hati? Allah. Padahal lokasinya hati di mana? Di mana? Di dalam dada kita kan? Tapi hati kita kalau itu dipegang Allah, mestinya hati kita menjadi luar biasa. Kalau nggak luar biasa, ada yang salah dalam pengelolaan hati. Mungkin kita udah ini punyanya Allah yang ngatur hati Allah, tapi kita ingin ngatur sendiri, pakai
Sehingga hati kita begitu ada masalah panik, ada masalah lupa, waduh, dunia kiamat kita punya Allah nih, ya punya Allah, dan hati itu sebenarnya yang megang Allah. Hati itu yang megang Allah. Allah itu memberi, kalau di surat dulu kan saya pernah di surat Al-Hasr itu Allah mengalahkan bangsa Yahudi ya, dengan tidak sampai perang, padahal mereka punya senjata. Ternyata kita bisa menang di surat Al-Hasr. Ya, Al-Hasr di juz 28 kali ya, juz 28. Itu 23 surat berapa? Dari Mujadilah. Terus ada Al-Hasr ya. Setelah Mujadilah. Cara Allah itu bisa. Nah, hati ini juga ayo kita jaga, kita selalu biasakan hati ini yang megang Allah dan kita pasrahkan kepada Allah. Dan jangan kita atur dengan pikiran kita, karena pikiran kita terbatas. Seperti tongkat itu. Seperti tongkat itu kan di luar kita kan, kita pegang. Nah, kemudian kita punya hati. Hati ini adalah sarana kita untuk dekat sama Allah. Dan isilah dengan Allah. Begitu kita isi Allah, insya Allah cara pikir kita, mindset kita akan berubah. Makanya waktu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun disuruh jadi Nabi, maka Nabi Musa cuma minta doa. Doanya apa tadi yang saya baca? Rabbi Sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dia tahu bahwa Fir'aun itu punya tentara, punya kerajaan yang kuat, punya sumber daya yang banyak. Dia datang cuma berdua dengan siapa? Nabi Harun. Nabi Harun aja cuma mungkin keahliannya cuma bisa berdakwah ya, karena Nabi Musa dakwahnya mungkin jadal. Jadi dengan doa itu ya, lihat kalimatnya, ya Allah lapangkanlah. Pertama artinya apa? Rabbi Sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Dada tempatnya adanya hati. Kita udah buka di situ dulu. Hati kita dilapangkan. Ada masalah itu lapangkan, itu dilebarkan jadi seperti lautan. Jadi kalau ada masalah datang seperti garam di lautan nggak akan banyak berubah. Karena makin besar ininya, makin besar airnya, makin besar masalah itu bisa dimakan. Tapi kalau kita cuma hati kita sebesar gelas, kalau masalah ya luber, kita jadi pusingnya luar biasa. Nah, hati. Yang kedua, Sodri wa yassirli amri. Apa artinya yassirli amri? Ya Allah, dan karena seseorang itu sukses, ada upaya dari kita, ditambah ada izin dari Allah. Izinnya dari Allah, kombinasi antara ikhtiar kemudian izin dari Allah. Izin dari Allah apa? Ya masalahnya dimudahkan. Ya Allah, mudahkanlah masalahnya. Allah yang akan mudahkan, dan gak usah kita harus detail Allah. Oh, mudahkan kayak gini. Nanti caranya Allah itu bisa macam-macam. Tadi saya cerita tentang Al-Hasr. Jadi Allah memberi Nabi Muhammad bisa menang perang tanpa perlu mengeluarkan tenaga dulu-duluan. Jadi cuma Allah meniupkan rasa takut. Ya. Jadi orang Yahudi sudah punya makanan banyak, punya ini, dia punya benteng yang kuat, bentengnya itu tebel-tebel dan nggak tinggi-tinggi, nggak mungkin dilewati. Nah, orang Muslim sudah mengepung, ya, dan orang Yahudi sudah hitung, kalau saya sampai setahun saya masih kuat, saya nggak keluar, saya masih ada makanan. Tapi yang terjadi apa? Dalam berapa hari hatinya orang-orang Yahudi itu cemas. Pertama ada pohon yang dibakar, dibakar ya, nanti kalau mau dibakar ada suara-suara apa, hatinya yang jadi kecil. Yang tadinya berani sama orang Islam tiba-tiba takut. Akhirnya dia menyerah. Jadi padahal dia udah punya makanan, punya ini, punya tentara, punya persiapan, tapi begitu hatinya yang takut. Akhirnya apa? Islam menang tanpa melakukan apa-apa. Jadi menyerah, ambil. Cara Allah bisa, itu contoh di Al-Hasr. Oke,
tentang tongkat saya kira itu yang kemudian saya yang kedua tentang air. Ya, tentang apa? Tentang air. Ya, oke. Nabi Musa pada saat sebelum dilahirkan suasananya mencekam karena Fir'aun mengatakan bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari golongannya Bani Israel akan dibunuh. Tetapi kalau anak perempuan akan dibiarkan hidup. Posisi Bani Israel zaman itu adalah budaknya dari siapa? Bangsa Kipti. Posisinya bukan sejajar, posisinya adalah budak. Jadi apa-apa pekerjaan kasar semuanya dikasihkan ke Bani Israel. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang enak, yang elit itu dikasihkan kepada siapa? Suku Kipti. Ya, Kipti itu sukunya Fir'aun. Jadi posisinya Nabi Musa itu lahir dari golongan orang-orang yang budak pada zaman itu. Dan yang kedua, setiap ini lahir laki-laki akan dibunuh. Nah, ternyata dalam Allah memberi ya lewat ibunya Nabi Musa ternyata mengandung ya hamil. Nah, pada saat hamil itu mungkin hamilnya nggak terlalu kelihatan besar, jadi walaupun ada tentara sekitar situ masih bisa lahir. Nabi Musanya itu. Nah, ternyata memang akhirnya lahirnya Nabi Musa. Tapi begitu lahir yang terjadi kan kalau namanya bayi apa? Bayi itu mesti kan nangis. Kalau nangis besar. Kalau masih di dalam perut kan bayinya nggak keluar kan masih bisa disembunyikan. Mungkin pakai baju yang jadi nggak kelihatan. Tapi pada saat sudah lahir, goyahlah ibunya udah mulai goyah. Ini gimana nih? Ya, ini goyah. Lahir hari pertama, hari kedua, untungnya itu memang nangisnya itu nggak banter. Jadi di dalam tafsir itu sampai 3 bulan. Itu ibunya nutupi terus. Tapi setelah 3 bulan ini nggak bisa terus-terusan di rumah, mesti konangan. Kalau dia punya bayi, pasti kan? Karena kan ya walaupun suaranya mungkin nggak banter nangisnya atau jarang, tapi kan kalau nangis tetangga tahu loh ada bayi nih. Tangisan bayi sama tangisan orang sama kalau beda kan? Mesti tahu kan? Apalagi tentaranya jalan. Hanya gelisahlah ibunya. Apa yang terjadi? Karena ibunya itu dekat sama Allah, Allah memberikan wahyu. Ini tolong dibaca di Quran. Wahyu. Tapi karena wahyu itu hanya untuk Nabi, maka terjemahnya adalah diberilah ilham kepada ibunya. Setelah 3 bulan diberi ilham. Apa ilhamnya? Untuk apa ilhamnya? Melarung atau ya itu ke oke. Jadi tapi kan namanya ibu. Itu kalimatnya bukan sungai. Nil itu bukan sungai. Nil itu adalah sungai dan laut besar. Kalau bahasa Arab sungai itu bahasa Arabnya apa? An-Nahr. Ya, An-Nahr kan? Janatul haji. Di dalamnya ada sungai-sungai anhar ya. Anhar maulidina biha kan ada anhar. Kata nahar itu sungai. Tapi kalau Nil, kalau bahasa Indonesia terjemahannya memang sungai. Tetapi Nil itu di dunia adalah sungai terbesar, terpanjang di dunia. Dan itu kapal itu lewat. Kapal itu lewat. Kapal besar itu lewat. Jadi bukan sungai yang di sini ada sungai ya. Kaligung kan terus banjirnya Siti ya. Kalau itu ditaruh aman. Tapi kalau itu kayak sungai yang muara lah ya. Dekat laut kan ada besar. Jadi antara sungai dan lautan. Lautan itu bahar. Lautan luas itu namanya bahar. Bahari gitu kan, bahar. Bahasa Arab bahar. Ya, yam. Namanya yam. Yam itu antara sungai dan laut. Jadi tengah-tengah. Ini tempat ke situ. Namanya ibu lempar anaknya pasti akan ini bisa hidup nggak ya? Tapi pilihannya kan kalau saya tetap di rumah, anak ini di rumah, berapa persen peluangnya untuk bisa survive? Kalau saya larungkan, ya pakai tongkat ini juga ada risiko mati kan? Berapa persen? Nah kalau jadi ibunya Nabi Musa pada saat itu pilih yang mana?
Hah? Menghancurkan. Kan mesti ada logikanya kan? Menghancurkan itu hitungan logikanya berapa? Berapa persen tentang kemungkinan selamat dibandingkan kalau dia enggak kalau di rumah. 50 gitu ya, tapi masih ada. Tapi kalau di rumah kemungkinan matinya tinggi ya, berarti kemungkinan matinya lebih tinggi. Jadi pilihannya ke sana. Itu, nah ibunya masih juga ragu-ragu ini gimana, iya enggak ya, karena tadi takut. Allah memberi janji. Allah memberi janji, bahwa janjinya apa? Hah? Bahwa Nabi Musa akan kembali lagi kepada ibumu. Pertama dalam hal susuan, dikasih janji sama Allah. Wes larukan, kalau kamu masih khawatir, saya janjikan bahwa anak ini segera akan kembali dalam bentuk Yosua. Yang kedua, anak ini akan kembali menjadi Rasul. Ya, ternyata yang terjadi apa? Yang pertama, janji Allah tepat nggak? Ya, begitu bayinya dilakukan ternyata masuk kemana? Masuk ke istana. Istananya Fir'aun. Begitu lihat Nabi Musa, istrinya Fir'aun, siapa itu Fir'aun? Ya, yang masuk surga ya. Asia. Itu lihat senang. Nah, dia meyakinkan Fir'aun. Wes, ini anak kok menarik. Dan Fir'aun juga melihat itu nggak lupa dia kalau dia punya perintah untuk membunuh. Allah itu senang melihat Nabi Musa. Padahal Nabi Musa juga bandel, suka narik janggutnya Fir'aun. Wah, ini sebenarnya ini anak ini sopo dia. Makanya Nabi Musa sempat dites sama Fir'aun, suruh milih bara api atau buah-buahan, buah-buahan apa. Tadinya karena sebenarnya pintar Nabi Musa kan, dia pilih. Ini ceritanya loncat, tapi maksudnya Fir'aun sebenarnya sudah curiga. Berapa kali dia coba, bener nggak? Jangan-jangan ini yang nanti Musa ya. Dicoba dikasih itu. Ternyata Nabi Musa waktu mau ngambil buah-buahan itu sama malaikat Jibril dipindahin ke megang apa? Ya, berapi, sehingga lidahnya itu seperti cadel, sehingga ngomong itu agak sulit. Jadi ngomongnya agak sulit. Jadi sampai itu. Makanya pada saat disuruh Nabi dia minta tolong, ya Allah tambahi aku saudaraku itu untuk menjadi, karena dia pernah ngomong namanya Harun. Ya Harun, pas zamannya Harun itu memang lebih tua, jadi zaman itu belum dibunuh anak laki. Oke, singkat cerita kan udah sampailah ke mana? Ke istana dan mencari susuan. Ternyata nggak ada yang bisa menyusui karena Nabi Musa menolak terus. Tetapi di istana juga nggak gaduh. Waduh, ini anak kurang ajar, baru ditemukan aja nangis terus gitu kan. Nah, ternyata ibunya pada saat dia keluar itu, ibunya nyuruh apa? Disuruh kakaknya Nabi Musa. Kira-kira kakaknya umur berapa? Ya, kalimatnya sederhana. Kisi gitu, ikutlah kamu diikuti ya, diikuti ya rasanya ya, ikuti aja kalimatnya itu, ikuti terus ya jalan. Jadi anak perempuan itu juga luar biasa, ini pendidikan ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak karena sebagai guru coba lihat bahwa bagaimana caranya ibunya Nabi Musa mendidik anak itu masih balik. Tapi kalimat itu cuma satu aja, ikutilah itu, adikmu itu ikuti. Udah, itu bisa jalan. Dia ngamati dari jauh dan nggak menunjukkan bahwa dia itu kakaknya dan ini nanti ibunya. Datang ke sana sampai orang di istana gegeran nyari siapa ya susuannya, dicoba ke semua perempuan di sana, nggak ada yang bisa karena Nabi Musa menolak. Akhirnya dia datang ke istana, kasih tahu, mau nggak saya tunjukkan orang yang bisa menyusui dengan kalimat yang bagus, padahal masih muda ya. Jadi itulah hasil pendidikan itu memang membuat orang itu ya umur masih muda pun ya dewasa, dia bisa dewasa, dan dia meyakinkan akhirnya
Memang benar, ibunya ada dibolehkan untuk didatangkan ke istana. Jadi apa? Untuk apa ke istana? Untuk menyusui. Berapa lama ya? Ya ceritanya nggak disebutkan. Ini mesti menyusui ya. Jadi janjinya Allah dari janjinya 2 sudah dipenuhi 1. Mestinya ibunya Nabi Musa makin yakin ya, oh Nabi Musa akan jadi orang besar. Ya, logikanya gitu kan. Kalau kita baca Quran itu, baca Quran, paham, terus kita yakin. Kadang kita yakin Allah itu jadi ini. Kalau orang beriman, bertakwa itu akan masuk surga, akan mendapatkan hidup yang enak. Itu kan ada, tapi kadang kita nggak yakin. Kalau ada masalah mesti akan dimudahkan. Itu kan orang Islam kan gitu. Semua masalahnya yakin nggak? Nah, coba yakinkan seperti kayak ibunya. Begitu dia pegang, dia yakin. Udah. Dan dia juga buktikan 1. Oke. Jadi tentang air, jadi saya mulai cerita tentang air bahwa Nabi Musa pada waktu kecil pun sudah ya dilarungkan di lautan, ya, lautan dan dia biasa. Dan kemudian Nabi Musa ketemu air lagi kapan? Kapan? Ketemu tentang air ketemu kapan? Hah? Membelah. Oke, apalagi tadi memecah batu. Ada lagi, satu lagi tentang air. Ketemu sama? Oh iya, ketemu Nabi Khidir, ketemunya di 2 lautan yang berbeda. Satunya rasa asin, satunya rasa tawar. Jadi dia ketemu di 2 lautan itu menandakan ilmunya Nabi Khidir di lautan yang satunya, ilmunya Nabi Musa di lautan satunya. Karena 2 nabi ini beda syariatnya. Satunya bicara hakikat, satunya bicara syariat. Makanya Allah tunjukkan ini loh, ada ilmu lain. Jadi ilmu bukan hanya sekedar yang kita pelajari itu. Ada ilmu lain namanya ilmu laduni yang dimulai, dan itu tidak bangga dengan 2 lautan. Ada lagi tentang air selain itu. Ada yang tahu Nabi Musa berkaitan dengan air? Hah? Terus? Oh, sudah. Tadi sudah cerita laut sudah. Masih ada lagi yang tentang air. Tadi membelah laut sudah. Terus ketemu Nabi Khidir di pinggir lautan, ya, di pinggir lautan. Yang ketiga sudah cerita tentang batu dipecah menjadi ada keluar mata air 12. Ya, ada air. Satu lagi apa? Ceritanya ketemulah beliau pada saat sudah belajar, sudah jadi pemuda, terus membantu anaknya. Iya, bantu apa itu? Air, ketemulah air. Ya. Saya agak sedikit di situ. Kita lihat namanya Isanya di situ. Jadi Nabi Musa ternyata begitu dewasa, sudah kira-kira mungkin sudah 18 atau 20-an ya kira-kira di situ. Dia keluar dari istana, ternyata ada teriakan dari apa? Bani Israel dan bermusuhan dengan satu lagi, musuh dengan bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun. Jadi berantem. Nabi Musa niatnya untuk melerai, tetapi ternyata apa? Cuma dengan satu kali dia pinginnya melerai kan kayak gini ya. Tapi ternyata tangannya kuat. Begitu diginikan ternyata orangnya jatuh mati. Jadi Nabi Musa itu terkenal dengan kekuatannya 40 kali lipat dibandingkan laki-laki yang lain. Allah memberi. Kenapa? Karena selama di tempatnya Fir'aun, dia belajar tentang ketentaraan. Dia latihan belajar. Dia menggunakan waktunya itu. Oke. Jadi dia mukul, ternyata mukul itu akhirnya singkat cerita ketahuan sama ini. Tapi namanya orang baik itu mesti ada yang nolong. Ya, Nabi Musa tiba-tiba diingatkan oleh satu orang yang beriman tapi nggak pernah mengungkapkan bahwa dia beriman. Tapi orang itu adalah karyawannya Fir'aun. Karyawan Fir'aun itu ada di antara beberapa orang itu ada yang beriman, tapi dia nggak menunjukkan keimanannya dia.
Karena kalau menunjukkan mesti dibunuh. Dia datang lari. Kenapa mesti lari? Karena mau ngasih tahu ke Nabi Musa. Kebaikan itu dalam Islam itu harus segera dilakukan. Orang ini tahu, oh Nabi Musa ini mau dibunuh oleh Fir'aun. Dia ikut rapat, dia tahu sebelum dibunuh dia duluan untuk nyampein ke sana. Jadi kebaikan apa tadi harus segera dilaksanakan. Kalau punya niat langsung, oke ini kebaikan, jangan ditunda. Kalau kejahatan baru ditunda. Kalau kejahatan kan nggak ada niatnya. Jadi itu akhirnya Nabi Musa dapat informasi dari sana. Jadi orang baik pasti Allah tolong. Mungkin cara Allah tiba-tiba muncullah orang yang beriman ngasih tahu, Musa kamu pergi, jangan di sini. Pasti kamu akan ditangkap terus dibunuh. Kamu segera pergi. Pergilah Nabi Musa pergilah lagi dia ke arah jalan. Tapi pada saat di persimpangan Nabi Musa berhenti dulu. Ini enak ke kanan, ke kiri atau lurus? Ya. Setiap nabi, setiap orang mukmin pada saat ada pilihan dia nggak langsung memutuskan sendiri. Dia melakukan doa, ya Allah, mudah-mudahan apa yang jalan yang saya pilih adalah jalan yang terbaik. Berdoa dulu. Makanya kita juga kalau ada masalah, ya udah nggak puas minta sama Allah. Nabi Musa itu lari juga sebelum ada pertigaan, ini mana ya? Sini apa ke sini apa lurus itu? Yang lurus nanti Madian, ya Allah mudah-mudahan jalan yang saya pilih. Ya nanti dikabulkan sama Allah, ya jalan. Lari kan, namanya takut mau dibunuh sama Fir'aun, akhirnya larilah berhari-hari. Saya nggak tahu jaraknya cukup jauh, mungkin antara Mekah sama Madinah ya, lebih jauh lah dari situ. Jadi Mekah Madinah itu kalau pakai dulu zamannya apa ya, 1 minggu misalnya Mekah Madinah. Kalau pakai unta, kalau jalan kaki ya pagi ya mungkin ya lebih lama. Oke, akhirnya begitu dia sampai ke Madian, dia melihat ada perempuan yang bawa kambing, ya duduk-duduk nunggu nyekeli kambingnya, ya nggak boleh jalan dulu. Kemudian ada laki-laki lain yang pegang kambing, kemudian ngasih minuman ke kambingnya. Jadi ada sumur, ada laki-laki di situ. Kemudian Nabi Musa begitu lihat situasi itu dia berhenti. Ya, dalam posisi masih capek, barusan lari, barusan melarikan diri, belum istirahat, belum tidur. Jadi dia lihat sesuatu itu, dia langsung bereaksi. Ya, dia datengin apa? Si perempuan itu dan ditanyakan, ada masalah apa? Kok kamu kok pegang kambingnya aja kok enggak sama? Ya, lihat. Kenal nggak sama? Nggak kenal dia. Tapi Nabi Musa di tempat yang baru, dia melihat ada sesuatu yang, oh ini nggak standar ini, saya harus bantu. Walaupun dia capek, dia langsung mikirkan orang lain. Orang ihsan itu lebih banyak mikirkan orang lain dibandingkan mikirkan dirinya sendiri. Cirinya orang ihsan. Saya mau masuk ke ihsan sekarang tentang air, jadi biar waktunya cukup. Nabi Musa tanya, ternyata jawabannya apa? Ya nggak bisa. Saya bisa memberi makan setelah anak laki-laki itu selesai memberikan minum kepada kambingnya. Jadi kamu ngapain? Dia nunggu sampai sore, sampai anak itu. Aku nggak punya laki-laki itu. Oh nggak ada. Orang tua saya sudah tua. Jadi ada laki-laki berupa bapaknya. Bapaknya perempuan itu sudah tua. Jadi nggak mungkin untuk. Oke, Nabi Musa terus mikir kan. Nabi Musa secara fisik gampang kan, sumur yang sudah ada ditrombolin terus disingkirkan bisa nih. Nah, enggak, dia tanya lagi. Di sini dia lihat lingkungan di situ ada lagi enggak sumur atau apa? Oh ada sumur sebelahnya itu. Ya enggak jauh dari situ ada sumur, tapi sumur itu sudah ditutup batu, jadi tidak pernah dipakai. Oke. Kalau kita jadi Nabi Musa, ibu jadi Nabi Musa, kira-kira milih mana? Sumur yang sudah ada, yang dipakai itu, atau pindah ke sumur ini?
Ada yang jawab? Nabi Musa nanti kira-kira milih yang mana? Menggeser anak-anak laki-laki yang sebagainya. Ini aku disilah, satu nih. Jadi sumur yang lama atau dia membuka sumur yang baru. Mana yang dipilih Nabi Musa? Ngantuk semua. Ayo, kira-kira sama milih mana? Sumur yang baru tapi harus menggeser batunya dan batu itu berat sekali, atau nunggu di sumur yang biasa dipakai oleh. Jawabannya mana? Kira-kira kalau jadi Musa apa jawabannya? Sumur yang baru. Kenapa? Dia kuat. Terus apa lagi? Ya. Dia nggak akan ganggu. Dia tahu bahwa ini orang lama di tempat sana. Saya datang orang baru, maka terus usir orang lama yang ada di sumur itu. Pilihannya memang orang ihsan. Dia mikirkan, oke, ini gimana? Dia pilih yang sumur yang baru, sumur yang nggak dipakai. Dia pindahin. Ya, jadi kan kekuatannya memang luar biasa ya. Jadi memecahkan masalahnya nggak. Dia lihat lingkungan, dia tanya-tanya, dia ini baru dia membuat keputusan. Jadi dia pilih. Artinya masalah ada, pasti ada jalan pemecahan. Innamal usri yusra. Innama itu artinya apa? Ma'al yusri, innama itu sungguhnya. Ma'al yusri, di dalam usri yusra. Di dalam bersama kesulitan mesti ada kemudahan. Lihat, bersama kesulitan nyari air, ternyata sumurnya ada sebelahnya, tapi nggak dipakai. Dan yang perempuan itu nggak bisa ngangkat. Masalahnya ada di situ, jawabannya ada. Jadi jawabannya nggak datang telat. Jadi kalau biasanya ada masalah, berarti jawabannya pasti bareng dengan masalah. Nah mungkin nunggu, dan Allah sudah janji maaf. Ya. Oke, dari situ ternyata dibantu selesai. Allah udah ngambil air dari, terjadilah, selesailah gadis itu bisa pulang. Ya, bisa pulang ke rumahnya. Kaget. Yang kaget sama? Yang kaget sama? Bisa pulang awal, yang kaget sama? Orang tuanya. Kan yang kaget bisa orang tua dulu. Kamu kok bisa pulang lebih awal? Biasanya mesti maghrib, biasanya apa? Pulang awal. Terus dia jawab, ya saya dibantu oleh Nabi Musa nggak ngomong terima kasih begitu selesai. Dia cuma duduk di bawah pohon, dia berdoa, ya Allah, apapun kebaikan yang kau turunkan saat ini, aku terima. Aku fakir, saya butuh. Dari saat itu Nabi Musa butuh apa? Butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh pekerjaan. Dia udah nggak punya apa-apa. Bayangkan dari orang kaya, dia kan tinggal di antara raja kan, walaupun anak angkat, tapi kan tinggalnya di tempat istana. Hidupnya mesti mestinya apa ya, bener ya? Masa ada istana? Ya kan? Jadi dia tiba-tiba mengalami bahwa dia harus keluar. Ada perubahan dia dari tempat yang nyaman, biasa dilayani, tiba-tiba dia harus hidup sendiri. Tapi enggak takut, dia punya Allah. Dan dia yakin, ya Allah, apapun yang kau berikan, turunkan. Aku nggak minta, karena kalau minta terlalu banyak kan. Aku ya lapar, aku ya haus gitu kan. Aku ya belum mandi, aku ya kesel, tapi ya terserah Allah kasih. Ternyata bila doa itu langsung, nggak lama kemudian ternyata gadis itu balik lagi ke lokasi itu, disuruh sama bapaknya. Orang baik akan ketemu sama orang baik. Oke, ihsan kedua lagi ya. Kita sampai setengah 12 ya saya. Ya, jadi ihsan yang berikutnya adalah pada saat Mas, dipanggil Mas saja ya, Mas Musa, ya, Mas Nabi Musa, ayo diminta oleh ayah untuk datang ke rumah. Ya, Nabi Musa langsung ngomong, oke, yang di depan saya di depan, kamu yang di belakang. Gimana kok Nabi Musa kok mintanya di depan? Kenapa? Nabi Musa begitu lihat ini, udah, oke. Rumahnya di mana? Oh, di sana. Yaudah, saya di depan ya, kamu yang di belakang. Kenapa? Kira-kira gitu. Hah? Kenapa? Dia orang ihsan, karena dia tahu kalau di belakangnya perempuan itu mesti perempuan itu aurat. Dia tahu dia lokasinya. Karena itulah makanya si gadis itu langsung naksir sama Nabi Musa. Dia tahu, oh ini orang baik. Dia nggak mau di belakangnya. Oke, saya di depan. Loh, gimana nanti kalau misalnya gampang tinggal lempar
cuma bahas tuh kalau belok ke kanan, lempar ke kanan, kalau lurus ya nggak usah. Nah, itu kan akhlaknya ada, jadi membangun sesuatu dengan akhlak dia juga tahu. Nggak menggunakan kesempatan kan? Wah, ini kesempatan. Oh, ceweknya sendirian ngomong, nggak ada, dia di depan. Sudah bilang ini jadilah sana. Nah, jadilah dia ketemu orang tuanya, dia cerita. Nah, udah orang tuanya bilang udah kamu aman dari Fir'aun. Di sini daerah ini bukan wilayahnya Fir'aun, jadi kamu aman. Yang kedua, kemudian ditawarkan untuk kerja di situ, ya, dan dinikahkan. Jadi selain sudah terasa aman, dikasih pekerjaannya dikasih kamu boleh ini tolong bantu mengembalakan domba ini dan lakukan untuk mahar, karena kan nggak ada duit kan, nikah kan butuh apa namanya mahar kan, laki-laki butuh maharnya apa, kerja selama 8 tahun di situ, ya termasuk nanti makannya kan dikasih, tapi 8 tahun kamu kerja di situ, atau kalau boleh 10 tahun. Kira-kira Nabi Musa milih 8 tahun atau 10 tahun? 8 tahun oke. Kalau saya lebih suka kalau bisa 10 tahun, kata si bapaknya perempuan. Kira-kira Nabi Musa milih yang mana? Hah? Milih 8 10, kenapa 10? Hah? Karena itu kan nggak boleh nikah juga kan? Kenapa 8 sama 10? Ya, ditawari 8 oke. Udah itu memadai cukup. Tapi kalau 10 lebih baik, kata si bapak. Nabi Musa kira-kira milih yang mana? Karena lebih baik. 10 pilih dia. Karena Nabi Musa adalah orang yang ihsan. Dia mesti melayani pelanggannya, customernya. Dia akan servis yang lebih baik. Dia nggak akan mengejar yang sekedarnya. Makanya Nabi Musa terkenal dengan ihsan. Ihsan tadi kan apa? Berbuat kebaikan di atas standar. Standarnya berapa? 8 tahun. Dia mau ya, kalau kayak paham ya. Jadi tiga-tiganya udah dapat apa tadi? Tongkatnya udah saya ceritain. Terus saya sudah ceritain. Ihsan sudah ceritain. Penutupnya. Orang kalau niatnya baik, kita lihat tadi ceritanya, kita ulangi. Pada saat Nabi Musa kangen sama ibunya, karena ingat ya ada janji Allah yang belum terrealisasi. Apa itu janjinya? Menjadi Rasul. Nabi Musa sudah 10 tahun di sana, dia udah gelisah ya. Wah, aku belum ketemu ibunya, saya harus pulang ke ibu. Dia ingatnya ibunya. Dia perjalanan lah dia itu yang tadi cerita saya. Tapi lihat orang yang berbakti kepada ibunya, dia ingat ibunya, Allah ngasih keajaiban apa? Perjalanan itu sama Allah ternyata dalam perjalanan pulang ke Mesir, dalam perjalanan untuk ketemu ibunya, Allah angkat dia menjadi Rasul. Jadi orang yang berbuat baik kepada orang tua, Allah akan kasih keajaiban. Niatnya cuma aku kangen nggak tahu. Dan Allah juga memang masih punya janji ke orang tuanya. Nanti tidak akan jadi Rasul. Jadi benar sebelum sampai ke Mesir sudah jadi Rasul. Oke. Saya ingin tutup itu satu lagi tentang cerita Nabi Musa bahwa Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Ada Quran yang mengatakan bahwa sesungguhnya innama rahmatullah, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Orang yang berbuat baik, ya kalau bahasa Arabnya berbuat baik itu ihsan. Orangnya namanya apa? Muhsin. Muhsin. Ya, diulangi. Berbuat baik itu namanya ihsan. Orangnya namanya muhsin. Jadi innama rahmatullah qaribun minal muhsinin. Jadi rahmat Allah itu dekat sama orang mukmin. Nabi Musa itu punya masalah banyak. Ya, dari hidupnya dari awal aja punya masalah.
Tetapi Nabi Musa sama Allah dibantu. Karena apa? Karena beliau ihsan. Beliau selalu melakukan ihsan. Dan ihsan itu adalah rahmat Allah akan datang ke orang yang ihsan, orang yang muhsin, orang ihsan. Jadi kalau kita hidup itu pasti ada masalah. Tapi tenang aja, selama kita berbuat ihsan terus, berbuat ihsan, maka Allah akan berikan berupa apa? Rahmat. Jadi masalah sebesar apapun, kalau ada rahmat Allah, masalah akan selesai. Nggak ada hidup yang tanpa masalah. Tetapi kalau kita bisa melakukan dengan ihsannya banyak, ya, itu Nabi Musa masalahnya banyak, ketemu Fir'aun nasihati, nggak bisa, udah dia terjalan. Setelah memerdekakan bangsanya, setelah Fir'aunnya mati, itu orang Yahudi juga double masih. Sudah nggak ada Fir'aun, masih double. Contohnya apa? Disuruh pulang ke mana? Pulangnya ke mana? Palestina. Ya, Bani Israel itu dulu punya tempatnya di Palestina dulu zaman. Oke, pulang ke sana. Begitu lihat Palestina, wah saya nggak mau. Kamu masuk ke sana, itu perang itu. Biar kamu bisa tinggal di Palestina. Disuruh gitu, apa yang jawabannya? Saya nggak mau. Saya takut. Nabi Musa sama Allah yang suruh berperang sendiri. Bayangkan orang Bani Israel itu sudah dibebaskan dari Fir'aun, disuruh ke mana? Ke Palestina. Suruh masuk aja, masuk. Kan dikasih tahu, udah lah, diperangi. Kamu kalau bisa ngalahkan, kamu akan menguasai Palestina. Wah, nggak mau, takut. Nah, ada orang yang beriman, nggak usah berperang. Yang penting datang nyampe ke pintu gerbangnya. Batas kotanya mana, masuk, dah. Habis itu Allah akan menangkan. Tetap nggak belum. Jawabannya apa? Nabi Musa dan Allah suruh berperang sendiri. Mereka mau bayangkan menghadapi kaum yang banyak. Tapi Nabi Musa tetap sabar. Oke, jadi kesimpulan terakhir tadi saya cuma mengingatkan bahwa kita pasti punya masalah, ya. Tapi ingat, selama kita berbuat ihsan, maka Allah akan mendatangkan rahmat. Begitu kita diberi rahmat, maka akan dimudahkan, masalah akan jadi enteng karena kita dapat rahmat dari Allah. Coba lihat di Kahfi, di surat Al-Kahfi, penduduk gua, doanya orang yang masuk ke gua itu apa? Ada yang apa? Ya, kita Ashabul Kahfi gitu ya. Nggak tahu kan? Ya, pada saat dia masuk ke gua, dia doanya apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, datangkanlah ke saya, dikasihkanlah ke saya dari sisimu rahmah. Dengan rahmah itu dia akhirnya apa? Bisa hidup 300 tahun tanpa bekerja. 300 berapa? 39 cuma tiduran aja, dapat rezeki terus menerus. Ya, benar kan? Orang kafir itu kerja nggak? Nggak kerja kan? Berapa tahun dia? 309 tahun. Allah begitu dia berdoa rahmat, ya Allah datangkan rahmat. Rahmat itu dia bisa tidur, dikejar-kejar sama ini yang ngejar, nggak jadi ngejar karena ketakutan. Ya, sampai raja yang tadinya mengejar dia mati ganti sampai jadi raja muslim. Orangnya ini cuma tidur karena dia mendoakan minta rahmat. Ya, Rabbana, coba ulangi doanya. Rabbana atina min ladunka wa hayyi yang minta rahmat. Jadi rahmatnya itu bisa menghasilkan tidak kerja selama 309 tahun. Rajanya yang musuhi hanya mati, diganti raja muslim. Dia cuma duduk aja, duduk ya, malah tidur rebahan. Ya, kayak bangsa sekarang milenial sukanya rebahan ya. Dia rebahan beneran, dia tidur gini aja 39 tahun, dia selamat, semuanya sama Allah dirubah. Ya, masalah dia diselesaikan oleh Allah. Ya, sehingga begitu dia keluar dari gua, ternyata orangnya sudah muslim. Dia nggak ada dakwah nggak ada, cuma tidur. Itulah rahmat. Ya, doanya itu. Nah, Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu adalah hambanya Allah yang diberi rahmat.
Makanya Nabi itu ilmunya. Nah, coba dilihat, dibaca di Al-Kahfi. Oke, jamnya udah kurang 5 menit. Saya kira kesimpulan terakhir, setiap orang punya masalah, tapi selama kita tadi berbuat ihsan, rahmat Allah akan datang. Jadi dengan rahmat itu masalah akan selesai. Yang kedua, bahwa kita tahu kita punya tongkat, punya apa, punya sarana, punya prasarana, libatkan Allah. Libatkan Allah. Jangan semata-mata aku punyanya bangku, punyanya kelas gini, yaudah semuanya pakai otak kita. Nggak sampai. Ini libatkan Allah. Ya Allah, saya punya sarananya ini. Ya Allah, gimana mengoptimalkan ini? Minta sama Allah. Begitu minta sama Allah, Allah akan kasih ilham kita. Sehingga sarana yang kita punyai, rumah yang kita punyai, alat-alat yang kita punyai bisa memberi manfaat kita lebih banyak dari yang selama ini kita. Itu ya. Yang kedua, Allah pasti mudahkan. Nabi Musa terbiasa di air, maka ya dia rezekinya di air. Semua hidup dia ada di air. Kita juga, kita selama ini di pendidikan. Yaudah rezeki kita di situ. Gak usah lari di sana. Coba ditekuni. Coba saya mau cerita lagi. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hebatnya apa? Hebatnya apa? Kalau kita ngomong Nabi Yusuf, apa yang terkenal Nabi Yusuf? Mimpi apa? Mimpi. Dan dengan mimpi itulah Nabi Yusuf itu pertama kali dibuang karena mimpi saudaranya iri kan. Tetapi dari mimpi itulah dia menafsirkan mimpi. Sehingga dia bisa terkenal, dia jadi menteri karena memang ilmunya di tempat mimpi. Setiap orang Allah beri karunia, beri ilmu, beri kelebihan. Jadi nikmatilah kelebihan kita. Oh, saya tinggalnya kerja di BIN. Sudah, Allah ngasih itu berapa tahun? Itu coba dipikir ulang. Mesti di situ rezekinya. Jadi nggak usah lari-lari. Musa lihat air nggak takut. Pada saat ke laut gitu kan, waduh, ini dikejar. Yang takut malah pengikutnya, karena dia nggak pernah. Nabi Musa udah biasa dengan air. Dia tenang. Ya kan, padahal pengikutnya kalau dibaca di suratnya, coba di Quran, nanti kita kekejar. Ya bisa tenang aja. Ya. Oke. Saya kira itu, terima kasih pas. Ya, mohon maaf. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada hari ini izinkan kami menarik kesimpulan Pak yang sudah Bapak Haji Gunawan sampaikan. Yang pertama, kita semua punya masalah yang Allah memerintahkan kita untuk ihsan, selalu berbuat kebaikan, pastilah Allah akan memberikan rahmat. Rasulullah bersabda tentang ihsan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ihsan adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Libatkanlah Allah dalam setiap langkah kita, karena sarana apapun yang kita punya, jika Allah libatkan, maka akan menjadi istimewa. Setiap orang diberi Allah sepertinya. Demikian Ustaz dan Ustazah Majelis Al-Quran hari ini, semoga bermanfaat. Kami selaku pembawa acara mohon maaf, dan kami izin undur diri dengan membaca doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kaya sesungguhnya, dan jangan takut cara ini, cara halal, cara yang terbaik yang pernah Allah berikan buat manusia. Percaya Allah. Kau tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum engkau bernafkah atau memberikan nafkah yang terbaik yang memang yang kita cintai. Orang kaya sesungguhnya, dan jangan takut cara ini, cara halal, cara yang terbaik yang pernah Allah berikan buat manusia. Percaya Allah. Kau tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum engkau bernafkah atau memberikan nafkah yang terbaik yang memang yang kita cintai.